Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi syaruri anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tama'ahum bi uhsina ilaihi yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dinakum wa man yudilla wa rasulahu faqadarullah fawza 'azima. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk orang yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keimanan dan Islam hingga akhir-akhir kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sesungguhnya sejatinya segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami selalu khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi, baik itu kondisi, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan memujat kepadanya, sehingga menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar bertakwa kepadanya. Janganlah sekali-sekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah tak terhenti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah Jumat yang singkat ini mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani pada masa COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari setahun. Sudah banyak orang yang meninggal, tidak sedikit di antara kita yang adalah mereka saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan dan di mana saja bisa meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang di kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Itu adalah kematian. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwan tahfahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Ia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikan mereka ada di muka bumi ini.
Ayat ini menunjukkan bahwa kita semua pasti mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jemaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal. Namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Yang pertama, beramal baik sebaik mungkin dalam sesuai dengan surah Al-Mulk ayat 1 sampai 2. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa dan maha pengampun. Masyiral muslimin rahikamullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan yang dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairul amali adumahu wa inna qol. Sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan yang rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dalam setiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir kita. Masyiral muslim rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik kita menjadi anak yang saleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Damata li unsanu an qata'a anhu alaihi ila mathalatati sadaqati jariyah aw ilmin yuntama'u bih aw walidin salihin yud'aun." Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apakah itu husnul khotimah? Di antara tanda utama husnul khotimah ialah apabila mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalimahi la ilaha illallah nahlal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan sanata'malah. Kaifa yastakmiluhu ya Rasulullah?" Qala, "Yauqihu li'malin salihin qabalal maut." Rasulullah SAW bersabda, apabila menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal saleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal saleh yang mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallah wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر حكيمي وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillahilladzi bini'amati tatammus solihat wa bifadli tatazallul khairu wal barakah wa taufiqi tatahaqqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la biyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sayyidina Muhammad. Amma ba'du faya ayyuhalladzi hadirun wasuyimuk wa iya tafakkarullahi wa ta'atihi la'allakum tafakkahun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tarawdu fi inni khairaz zadit taqawud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malaikatu yusalluna alaihin biya ayyuhaddin amana sa'ali wasallam tamas. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu lah dalam kuasamu segala apa yang terjadi pada hambamu ini. Tiada daya upaya selain keagunganmu. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipanmu menjadi hambamu semakin pun pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami ya Allah. Tuntunlah setiap langkah kami dalam jalanmu. Curahkanlah segala rahmat karuniamu kepada keluarga dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di hari Engkau ciptakan ini ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkanmu di tempat yang paling agung, karena kami sadar seringkali dunia ini lebih kami pentingkan daripada Engkau ya Allah. Ya Allah yang wahai yang maha menetap, wahai yang maha agung, yang maha perkasa, Engkau lah yang maha tahu. Ampunilah sebusuk apapun diri kami, ampuni segala sekelam apapun masa lalu kami, tutup seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah kami ya Allah, bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran kelam yang masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami, darah dagingnya melekatnya pada tubuh kami ya Allah. Ampuni jika selama ini kami telah menzaliminya, jadikan sisa umur kami jadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul kitmah, lindungi kami dari siksaan kuburmu ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajibanmu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah di jalanmu ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hambamu ini ya Allah. Rabbifir li walidayya alladzin sa'akuna bil imani wala taj'al fi qulubina Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Abdullah innallaha yawma ada wala ahsanah Allahul azimi yadhkara ma wasallah man fadalla ya'ad wala dzakrullahi akbar. Aqimis shalah.